Pernah nggak sih kamu merasa seperti ada jarak tak terlihat antara kamu dan orang lain? Kayak kamu udah berusaha jadi versi terbaik dari diri sendiri, tapi tetap aja ada orang yang jaga jarak atau malah menghindar. Saya pun pernah, dan ternyata setelah saya refleksi, kadang masalahnya bukan pada niat, tapi pada perilaku kecil yang seringkali nggak kita sadari. Halo semua, kembali lagi di channel Ruang Pemikir. Tempat buat kamu yang suka mikir dan terus berkembang. Hari ini, saya ingin mengajak kamu menyelami 5 perilaku yang secara halus, tapi konsisten, bisa bikin orang lain menjauh, meski kita nggak pernah bermaksud begitu. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, pastikan kamu sudah subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Pertama, terlalu sibuk jadi protagonis dalam setiap cerita. Oke, jujur aja. Kita semua pernah excited banget cerita tentang pencapaian atau struggle pribadi. Saya juga, rasanya wajar banget. Tapi kalau kita selalu jadi bintang utama dalam percakapan, itu bisa bikin lawan bicara merasa seperti figuran. Kadang kita terlalu fokus menyampaikan cerita kita, sampai lupa. Mereka juga punya cerita. Saya belajar untuk mulai bertanya, kamu sendiri gimana? Dan benar-benar mendengarkan jawabannya. Bukan sekadar menunggu giliran bicara lagi. Di sini, stoikisme ngajarin kita untuk menurunkan ego. Karena saat kita benar-benar hadir, kita nggak cuma didengar, kita juga dihargai. Kedua, memberi saran tanpa izin. Kamu pasti pernah ngalamin ini. Cerita sedikit tentang masalah, lalu langsung dibanjiri solusi dari orang lain. Saya juga dulu sering begitu, ngasih saran cepat karena niatnya baik. Tapi ternyata nggak semua orang ingin solusi. Kadang mereka cuma butuh ruang untuk didengar. Semenjak itu saya belajar satu pertanyaan ajaib. Mau aku dengerin aja atau kamu lagi butuh saran? Pertanyaan kecil, tapi efeknya gede banget. Dan kalau dipikir-pikir, ini juga bentuk dari humility. Kita nggak asal ambil alih peran penyelamat. Kita menghormati otonomi orang lain. Ketiga, ngobrolin acara di depan orang yang nggak diajak. Yang satu ini pernah bikin saya merasa sangat tidak penting. Dan pernah juga saya tanpa sadar melakukannya ke orang lain. Bayangin kamu lagi duduk bareng teman, lalu mereka mulai excited cerita tentang gathering minggu lalu, yang kamu nggak tahu apa-apa soal itu. Rasanya seperti makan mie instan tanpa bumbu. Dari situ saya belajar pentingnya sensitivitas sosial. Kalau topiknya bisa bikin orang lain merasa excluded, mungkin lebih baik dibahas di tempat atau waktu yang lebih tepat. Being thoughtful itu bukan soal jadi people pleaser, tapi soal sadar bahwa tiap kata punya bobot. Keempat, merendahkan tanpa disadari. Kadang niatnya cuma bercanda atau jujur aja sih, tapi kalimat kita terdengar seperti vonis. Saya pernah banget secara nggak sadar bikin komentar kayak, kamu baru mulai belajar itu. Wah, saya dulu udah dari SMA loh. Nggak sadar, kalimat itu bisa terasa seperti pamer terselubung, dan lawan bicara merasa direndahkan. Stoikisme ngajarin kita buat rendah hati. Karena semua yang kita punya, ilmu, pengalaman, pencapaian, adalah titipan. Jadi nggak perlu selalu kita pamerkan di meja makan. Kelima, ngobrol berdua saat lagi bertiga. Ini yang paling sering kejadian, apalagi di lingkungan nongkrong atau kerja tim. 2 orang ngobrol seru, nyambung banget. Tapi yang satu lagi, diam, nunduk, pura-pura scroll HP. Saya pernah jadi yang diabaikan, dan pernah juga jadi yang mengabaikan. Pelajarannya, dalam situasi sosial kecil seperti itu, kesadaran mikro penting banget. Apakah semua orang merasa ikut terlibat, atau cuma jadi penonton? Solusinya simple. Sesekali lempar pertanyaan ke si orang ketiga. Menurut kamu gimana? Atau ajak topik yang dia relatein. Mungkin ini terdengar kecil, tapi justru di hal-hal kecil itulah karakter kita paling kelihatan. Kamu tahu, nggak ada dari kita yang sempurna. Saya juga masih belajar setiap hari, tapi menjadi sadar akan bagaimana kita hadir di kehidupan orang lain. Itu adalah langkah pertama menuju hubungan yang lebih hangat, sehat,
dan otentik. Dan seperti kata Marcus Aurelius, waste no more time arguing what a good person should be. Be one. So, sekarang giliran kamu. Pernah nggak mengalami situasi di mana kamu merasa nggak disukai padahal kamu nggak tahu kenapa? Atau pernah menyadari bahwa ternyata kamu melakukan 1 dari 5 perilaku ini? Yuk, bagikan pemikiran kamu di komentar. Saya ingin belajar dari pengalaman kamu juga. Jika kamu merasa video ini membantu, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman yang juga ingin terus berkembang dalam hidup mereka. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan seperti biasa, stay mindful, stay growing.